kehancuran peradaban Islam itu karena konflik terus-menerus, ya. Terus-menerus karena permainan yang dimainkan itu adalah zero sum game. Permainan dia atau saya, bukan permainan win-win ya, permainan win-win game. Bukan itu, tapi pokoknya itu yang terjadi dan itu sampai sekarang terjadi. Nah, cuma kalau saya lihat keadaan seperti itu, sering saya katakan banyak orang Islam itu lebih bodoh dari keledai. Keledai ada bukunya, bawa buku, tapi kemudian jatuh lagi di lubang yang sama. Kan nggak mau belajar dari sejarah, nggak mau belajar dari kegagalan. Islam adalah agama paling dibenci di seluruh dunia. Islamophobia naik di mana-mana. Karena apa? Karena Muslim itu memberikan kontribusi tidak, memberikan teknologi tidak, memberikan sumbangsi manufaktur tidak. Apa tidak ada? Yang ada adalah mereka minta sumbangan. Coba lihat ulama-ulama itu mau bikin pesantren minta sumbangan di YouTube, mau bikin ini itu bikin donasi, setiap ceramah sunduknya terbuka aja kayak gitu. Udah kayak gitu mereka tuh cuma minta sumbangan, ngasih nggak kontribusi buat masyarakat? Enggak juga. Kalau misalkan mereka ceramah juga paling temanya itu aja diulang-ulang gitu. Coba Baraya ada nggak yang hafal tema Idul Fitri? Itu selalu diulang-ulang aja kayak gitu. Sekarang Islam mustajab fid dunya wal akhirah. Bismillah. Kalian segala kencing onta pakai diminum, wajar agama kita ditertawakan karena minum kencing onta kan goblok. Ngapain kencing binatang pakai diminum? Nggak usah ngadi-ngadi kalian. Merasa bener banget, merasa pinter banget, padahal oon, padahal goblok aslinya. Malu gua lihat kalian yang minum kencing onta. Subhanallah. Mustajab fid dunya wal akhirah. Bismillah. Kalian segala kencing onta pakai diminum, wajar agama kita ditertawakan karena minum kencing onta kan goblok. Ngapain kencing binatang pakai diminum? Nggak usah ngadi-ngadi kalian. Merasa bener banget, merasa pinter banget, padahal oon, padahal goblok aslinya. Malu gua lihat kalian yang minum kencing onta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga kaum muslimin khususnya di Bandung, Jawa Barat, dan juga masyarakat Jawa Barat, Indonesia pada umumnya. Hari ini kami tanggal 6 bulan Januari 2026, kami umat Islam, harokah, organisasi, dan masyarakat muslim turun ke jalan, tepatnya di daerah Jalan Jenderal Sudirman. Kenapa? Karena hari ini ada orang-orang Nasrani di bawah pimpinan Stephen Tong melakukan kegiatan kebaktian raya 2026. Apa kebaktian itu? Adalah ibadah khusus. Kami turun bukan menolak kebaktiannya. Kami tidak melarang orang-orang Nasrani melakukan ibadah sesuai keyakinan mereka masing-masing. Tapi kenapa kami turun? Karena mereka menggunakan fasilitas umum. Ada ballroom Jenderal Sudirman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada warga Bandung karena saudara-saudara seiman kita, saudara muslim kita, semakin mempertegas bahwa Jawa Barat adalah provinsi paling intoleran di Indonesia. Karena ada sekelompok saudara muslim kita yang berdemo menolak dilaksanakannya acara kebaktian umat Kristen. Tidak boleh mengalihfungsikan gedung-gedung umum menjadi gereja, menjadi tempat kebaktian. Ya. Yang paling lucu adalah demo mereka itu motifnya dua hal. Pertama, karena katanya acara kebaktian itu melanggar peraturan negara yang melarang menggunakan fasilitas umum untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Tapi kok antum pada diam aja sih melihat acara ini? Ini bukan cuma gedung loh. Ini tuh area. Dipakai juga untuk acara ibadah. Di acara reuni kemarin, itu ada sholat maghrib berjamaah, ada sholat isya berjamaah, ada sholat istighosah. Kok antum diam aja? Nggak demo, sama-sama melanggar loh. Oh ya lupa, kan saudara seiman sendiri ya. Jadinya standar ganda gitu. Alasan yang kedua kenapa mereka demo, katanya kan acara kebaktian tersebut sering dijadikan ajang untuk meng-logoutkan muslim. Jadi banyak muslim dimasuk Kristen. Lah terus apa bedanya dengan acara ini? Lagian kalaupun ada muslim yang masuk Kristen di acara keberkatan, mungkin yang perlu diprotes itu umat kita sendiri. Bisa aja mereka meninggalkan Islam karena merasa kecewa atau banyak hal yang tidak sesuai ekspektasi mereka ketika berada di Islam gitu. Lagi pula, biarin aja orang muslim masuk Kristen, masuk Buddha, masuk Hindu. Allah bilang sendiri, la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Selain itu Allah juga berfirman. Allah kan bilang, yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah berkehendak, terserah dia untuk memberikan hidayah ke siapapun atau untuk menyesatkan siapapun. Jadi kalau ada orang yang keluar Islam, ya biarin aja. Daripada menyalahkan umat lain, mending kita introspeksi diri. Assalamualaikum.
Wah, kencing unta adalah suci, makanya boleh diminum. Kalau mercik ke pakaian apalagi? Nggak apa-apa, diminum aja boleh. Gitu. Bahkan sebaliknya, yang boleh ngenai pakaian badan belum tentu boleh masuk ke mulut. Tapi yang boleh masuk ke mulut tentu boleh ke badan, ke pakaian. Itu sudah clear. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Kafir, murtad, najis? Enggak. Apa kata Nabi? Wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berharap kabar kita selalu baik-baik saja, dan kiranya terus diberkati Tuhan dengan melimpah lebih lagi. Teman-teman, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi. Videonya kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Bagaimana beliau memberikan kritik pedas khususnya kepada yaitu umatnya sendiri. Kenapa? Karena beliau melihat secara nyata bagaimana saudara-saudara dari seberang ini mereka sibuk sekali mengurusi agama-agama orang lain, termasuk agama kekristenan. Contohnya, ketika orang Kristen mau ibadah, mereka larang. Ketika orang Kristen merayakan Natal, mereka larang. Mereka katakan Natal itu haram. Mereka katakan bahwa Natal itu bukan 25 Desember bukanlah hari kelahiran Yesus. Mereka ubah menjadi hari maulid sedunia. Nah, teman-teman, bahkan orang Kristen baru-baru ini kita melihat yaitu ibadah yang dipimpin oleh pendeta Stephen Tong. Mereka ramai-ramai ya demo ya melarang keras karena orang Kristen ini ibadah di tempat yang tidak seharusnya ada di tempat ibadah katanya. Padahal kita sudah tahu dan melihat sendiri bagaimana mereka pun melakukan hal yang sama, bahkan lebih luar biasa daripada yang kita lakukan. Contohnya, mereka beribadah di jalan-jalanan, mereka beribadah di tempat-tempat umum, bahkan tempat-tempat milik pemerintah, seperti lapangan-lapangan ya yang besar. Nah, teman-teman, kita ya tidak pernah melarang, bahkan kita tidak pernah mengusik mereka. Tetapi mereka sendirilah justru yang mengusik mereka. Padahal kita melihat bahwa PR mereka masih sangat banyak sekali ya. Bagaimana ya kita melihat seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini tadi, ya itu dia. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena memang mereka ini maunya hanya mengkritik orang lain, ya mengajari orang lain, tapi mereka tidak mau dikritik dan bahkan mereka tidak mau belajar. Makanya ya mereka jadi seperti itu, ya tindakan-tindakannya itu intoleran, tidak mau bertoleransi. Bahkan kalau kita lihat mereka katakan agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Tapi justru mereka lah yang melanggar aturan itu sendiri. Nah, teman-teman, kita berharap ya ke depannya ya pemerintah bertindak lebih tegas lagi, khususnya supaya agar tidak lagi terjadi yang namanya intoleran, ya, agar betul-betul diberikan hak kebebasan kepada setiap orang-orang ya untuk beribadah menurut agama kepercayaan mereka masing-masing. Kita berharap ke depannya Indonesia lebih baik, Indonesia lebih maju, Indonesia lebih sejahtera lagi. Saudara-saudara, saya menyapi kita dari tempat ini. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.